Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali untuk bersekutu di dalam rumah Tuhan. Amin. Dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada, percaya Tuhan Yesus ada bersama kita semua. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan nyatakan setiap pujian kita dengan penuh sukacita. Biarlah kemuliaan Tuhan tercurah atas kita saat hari ini. Haleluya. Tuhan, kami rindu kemuliaan-Mu tercurah atas kami saat ini Bapa. Haleluya Yesus. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, angkatlah tinggi mania, bersiap maju janganlah lengah, panglima kita, kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Amin. Oh Yesus Raja di atas segala Raja Tuhan. Mari pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Yes. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, angkatlah tinggi paninya, bersiap maju janganlah lengah. Yes Tuhan, kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Nyatakan kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah, api kemuliaan-Nya tercurah. Amin. Penuhi kami Tuhan. Yes, bangkit. Oh, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja, segala Raja. Haleluya. Kemuliaan bagi Engkau, Raja di atas segala Raja Tuhan. Mengucap syukur saat hari ini Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami dalam tangan kuasa-Mu. Berkuasalah Tuhan, di atas setiap pujian kami, bertahtalah Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik setiap pujian penyembahan kami kepadamu. Perkenankanlah kami ada di dalam hadirat-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Bapa, kami mau tetap nyatakan sebab Engkau sungguh amat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Yes. Haleluya Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata
terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Amin. Kami rindu Tuhan, senantiasa senangkan hati-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya Yesus. Ini komitmen kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Kau baik Tuhan. Yes, kami sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami sembah, ku sembah Kau, sebab tak dapat ku balas Tuhan, ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, tak dapat membalas kasih-Mu. Ku sembah, ku sembah. Amin. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Rindu, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh, kami rindu senangkan-Mu sepanjang hariku, persembahkan yang terbaik kepadamu Tuhan. Sebab Kau dahsyat bekerja di dalam hidup kami Tuhan, sepanjang hari-hari kami Bapa. Haleluya. Oh, glory Tuhan. Oh Yesus, 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 kami bawa persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu
hadirat-Mu. Mari bangun hubunganmu dengan Tuhan saat ini. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Aku rindu selalu, ku rindu selalu menyenangkan. ku rindu, Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu, sebab kami telah merasakan betapa besar kemurahan Allah, betapa indah pemeliharaan Tuhan. Dan bahkan sampai hari ini, kami ada sebagaimana ada, itu oleh karena kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Bapa, kami mau tetap menyenangkan hati Tuhan. Beri kami kuat kuasa-Mu, kemampuan, kebisaan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu setiap saat. Hidup kami menyerahkan di dalam setiap pemeliharaan Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau ajar kami, Engkau bentuk kami, dan bahkan Engkau didik kami, jamah kami, supaya kami mengerti setiap perkataan-Mu dan kami melakukannya. Urapi kami bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu kemarin dan bahkan mulai bulan Januari, ya bulan awal, kita akan membahas 2 Petrus pasal 1 ayat 2-4. Di antaranya adalah anugerah kepada kita yang Tuhan berikan, suatu yang berguna untuk hidup saleh. Beberapa minggu kemarin kita sudah belajar. Yang kedua adalah Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Yang hari ini nanti akan kita mulai. Dan yang minggu berikutnya kita akan belajar mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, hari ini mari kita akan belajar bagaimana menanti janji Tuhan digenapi. Mari kita akan buka Alkitab kita, saudara. Haleluya. Ya. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya, terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, dengan demikian kalau kita ini adalah ahli waris, maka kita setiap anak Tuhan memiliki suatu kepastian. Kita akan menerima, kita akan mengalami, dan kita akan menikmati janji-janji daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa itu janji daripada Tuhan? Janji daripada Tuhan adalah melalui firman Allah. Janji daripada Tuhan itu diberikan secara umum kepada semua orang melalui kebenaran firman Tuhan yang dirimakan bagi setiap orang yang Tuhan kasihi. Melalui rema itu maka janji Tuhan terjadi bagi setiap orang yang teguh mempercayai. Janji-janji Tuhan juga bisa melalui secara khusus.
Yaitu melalui visi, melalui mimpi, dan melalui panggilan Tuhan. Kita dengar apa yang menjadi janji Tuhan itu. Mungkin kita tidak ada suatu hal yang juga kita menerima dengan kedengaran itu. Tetapi yang jelas bahwa itu adalah berasal daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus. Saya membaca di dalam literatur para ahli-ahli Alkitab itu meneliti, mempelajari daripada Alkitab. Ada 22.000 janji Tuhan yang diberikan bagi setiap orang percaya. Wow, Rory Korewu janji Tuhan, saudara. Nah, saudara, kalau sekarang Bapak, Ibu, dan saya terima janji Tuhan, kita bisa hitung. Mungkin saudara, Rory Korewu, padahal aku baru terima 5, 6 itu mungkin begitu saudara. Masih ada begitu banyak janji Tuhan yang terjadi dalam diri kita. Oleh sebab itu saudara, melalui janji-janji Tuhan yang besar, melalui janji-janji Tuhan yang begitu berharga, harusnya kita ini gak perlu khawatir, kita ini gak perlu bimbang, dan kita gak perlu takut. Sebab apa? Segala sesuatu itu Tuhan sudah jaminkan dalam diri kita. Tapi kenyataannya saudara, ada begitu banyak kita itu harus berjuang, dan bahkan kita itu harus menunggu, menanti. Dan bahkan di dalam penantian kita, kadang-kadang kita ini loyo, dan bahkan kita itu jadi murtad. Kenapa? Sebab gak pernah kita mengalami janji daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, pada saat hari ini saya mau ngajak kita bersama-sama bagaimana menanti janji Tuhan itu tergenapi. Nah, di dalam kita menanti, jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita itu ngelokro, atau bahkan kita itu undur, atau bahkan berhenti dan kita mutong. Oleh sebab itu, sedang kekasih dalam nama Tuhan Kristus, ada hal-hal yang perlu kita lakukan dalam menanti janji-janjinya Tuhan. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Bagaimanakah kita itu melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menanti janji Tuhan tergenapi. Yang pertama, bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Haleluya. Saudara, ada 2 hal yang sangat kontras terjadi. Jadi saudara, tatkala kita ini dikenan oleh Tuhan, Tuhan berikan kita karunia hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Itulah hasil tatkala kita tahu betul siapakah Tuhan kita itu. Nah, oleh sebab itu saudara, supaya kita tahu siapa Allah yang kita sembah itu, maka kita perlu bangun hubungan yang sangat intim kepada Allah. Bagaimana caranya? Melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan itu melalui kita itu doa pribadi, doa korporat dengan orang banyak, lalu kita tuh baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, lalu kita puji sembah dan persekutuan pelayanan. Itu yang kita kerjakan saudara. Tapi minimal Bapak, Ibu, Saudara, membangun hubungan dengan Tuhan itu harus merupakan suatu gaya hidup. Saya masih ingat pada waktu saya sekolah di Teologia, ternyata saudara, yang namanya setiap hari berdoa pagi itu enggak jamin. Walaupun kami sekolah di Teologia, ada begitu banyak mereka ini yang banyak alasan. Biasanya kami adalah doa pagi itu di aula saudara. Dan bahkan kalau kami enggak doa pun ada hukuman. Bayangin nih saudara, kami selama 4 tahun yang kayak gituan aja, kadang-kadang masih malas-malas. Nyun sewu apalagi kita saudara. Nah, oleh sebab itu, untuk kita bisa menggenapi setiap hal yang harus kita kerjakan adalah, mari kita membangun hubungan sama Tuhan. Ya, saya bersyukur saudara, mulai dari komsel kita diadakan di gereja waktu itu adalah bulan Juli. Ya. Nah, kami sepakat ada beberapa komsel itu buat renungan harian. Nah, lalu kita beli renungan harian. Nah, berjalan dengan grup WA itu saling menguatkan. Oh, luar biasa, puji Tuhan, aku begini. Yang intinya adalah mereka mengalami mujizat daripada Tuhan. Karena apa? Kontinu mereka punya hubungan sama Tuhan. Tetapi saudara, saya berpikir, ya mereka yang bisa baca renungan, oke lah saudara. Tapi bagaimana dengan nyuwun sewu
simbok saya yang B3B gitu kan. Yang buta huruf itu kan, bukan buta galiuk, buta terong dan buka cakil, bukan begitu saudara. Nah, saya mulai berpikir, ya simbah-simbah yang nggak bisa membaca, saya mulai renungan itu saya audiokan, ya saya khotbah saya rekam gitu saudara, saya bacakan itu saya rekam. Puji Tuhan saudara sampai sekarang, ya itu berjalan, berarti hampir ada 6 bulan, setengah tahun. Ya, tidak hanya jemaat yang mengingati, justru maaf, ada begitu jemaat yang sudah mulai loyo ya. Kalau tidak ada renungan itu orang sing protes gitu kan. Ya, tapi juga ada sih, kok renungan dikirim gitu kan. Nah, saya kirim kepada teman-teman saya, ada beberapa yang minta itu karena ngerti gitu kan. Ada dari Jogja, dari Klaten, dari Ungaran, dari Semarang, Solo Tigo, ya Boyolali, ya Ampel, terus ada Jawa Timur, Ngawi, Sragen gitu kan. Aduh luar biasa. Pada waktu 1 bulan saya gendong amben, saya nggak buat renungan saudara. Lalu apa terjadi? Ada begitu banyak WA. Kok orang renungan toh, kok ranu dan sebagainya. Terus saya cuman balas dengan gambar yang nangis itu saudara. Lah ngopo gitu kan. Terus saya tulis itu, aku terkapar. Oh, kalau gitu kita berdoa. Lalu ada begitu banyak WA yang pada saya. Ada suaminya yang kembali lagi setia, ada anaknya diberkati dengan pekerjaan, ada mereka ini dibangun sebuah bisnis yang baru, keluarga yang hancur itu dipulihkan, ada yang maaf mereka ini pemakai, ya itu ada satu teman yang ada di daerah Jagalan situ, mereka sudah tidak lagi memakai, ya mereka sudah mulai setia dengan keluarganya. Luar biasa, kenapa? Kita bangun hubungan sama Tuhan setiap hari. Mulai Bapak Ibu, yuk kita membangun hubungan sama Tuhan. Setiap hari melalui doa kita, renungan kita, persekutuan kita, ibadah kita, pelayanan kita, dan sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mana mungkin kalau kita tidak punya hubungan yang akrab sama Tuhan, kita ngerti jaminan perjanjian yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu alami, janji-janji Tuhan itu tergenapi dengan kita tahu betul siapa Tuhan yang memberi jaminan itu, yang memberi janji-janji itu terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, perkatakan, imani, dan lakukan firman Tuhan. Mazmur 23 ayat 1-3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Terima kasih, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat ini adalah ayat yang familiar. Ayat yang begitu mudah dan bahkan ada lagunya, pujiannya, Saudara. Nah, oleh sebab itu, Saudara, setelah Bapak, Ibu, dan Saudara mengetahui firman Allah dan janji-janji Tuhan di dalam Alkitab yang kita baca, ya, maka kita perlu memperkatakan. Dengan penuh kuasa Tuhan adalah setia, Saudara. Oleh sebab itu apa yang kita baca, apa yang kita tangkap itu lalu kita perkatakan. Ya. Kita imani dan kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Markus pasal 7 ayat 34 dan 37 itu bicara begini. Ephata. Ephata itu artinya adalah terbukalah, Saudara. Mereka pada waktu mendengar firman Allah itu orang-orang, maka mereka takjub karena apa? Tuhan Yesus membuat begitu banyak mujizat yang tidak pernah terjadi saat itu. Oleh sebab itu, orang-orang yang mendengar bagaimanakah bersama dengan Tuhan itu, dia katakan Ephata, dan bahkan ada begitu banyak hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadikan segala-galanya itu baik. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah kita renungan, setelah kita berdoa pagi, Saudara, saya mengajak kita, mari perkatakan. Kita katakan begini, Saudara. Aku perintahkan kepada pintu-pintu masalah yang membuat aku takut, yang membuat aku bimbang, yang membuat aku khawatir. Dan sekarang terbukalah Ephata setiap pagi. Kita akan katakan itu, Saudara.
Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus itu saudara benar-benar memberikan jaminan. Dan jaminan itu akan kita terima tatkala kita memperkatakan dengan iman. Dan kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, Mazmur 23 ini ayat 1 sampai ayat 3, saya masih ingat 20-an tahun yang lampau. Ayat ini saya beri suatu renungan kepada satu keluarga. Di mana teman saya ini adalah istri hamba Tuhan. Suaminya mati, meninggalkan anak 3 yang masih kecil-kecil. Sementara istrinya ini sangat bimbang dan takut khawatir. Piye nanti anakku om, dia bilang. Ya. Kayak bapaknya dipanggil Tuhan, anakku masih kecil-kecil. Apa yang terjadi saudara? Saya sampaikan Mazmur ini, lalu saya katakan, ya jangan sampai engkau tidak punya iman. Katakan itu setiap saat. Bahwa Allah yang kita sembah Allah yang benar-benar mengerti dan peduli. Allah yang selalu setia. Apa yang terjadi saudara? Saya masih ingat dengan ayat-ayat ini dan itu dijelaskan. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau. Itu artinya saudara, Tuhan itu akan mencukupkan hidup kita. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Penyelesaian segala permasalahan dengan baik akan terjadi. Nah, kalau itu kita imani dan kita perkatakan saudara, dengan tadi saya katakan, aku buka ya setiap belenggu-belenggu, setiap pintu-pintu yang menjadi permasalahan dalam hidupku sehingga aku jadi takut. Terbuka, efata, itu harus terjadi. Nah, yang selanjutnya saudara, ia menyegarkan jiwaku. Adanya harapan dan kepastian masa depan dan tidak putus asa. Dan yang terakhir ayat 3, ia menuntun aku di jalan yang benar, adanya tuntunan dan hikmat untuk hidup dalam kebenaran Allah. Ayat ini saya berikan kepada teman saya ini, dan akhirnya saudara, ketiga anaknya sekarang ini luar biasa. Ya, yang pertama itu cewek, dia dapat orang Klaten dan sekarang dia kerja di sebuah perusahaan luar negeri, kerjasama luar negeri. Yang nomor 2 laki, ya, waktu itu dia itu mendaftarkan di PT Angkasa Pura. Saya antar gitu saudara, karena saya dapat brosur dari teman Jakarta kalau membutuhkan tenaga ya, dari PT Angkasa Pura. Apa yang terjadi saudara? Dia daftar masuk, puji Tuhan. Ya, dia ada diterima waktu itu di Jakarta, terus pindah ke Bandung, sekarang di Pangkalambun, di Kalimantan Tengah. Yang terakhir cewek, dia pelayanan. Saya katakan sama dia pada waktu saya ketemu itu, ya. Tuhan kita, Tuhan yang tepat janji tau. Dia gak jawab apa-apa, cuman dia ngerangkul saya nangis. Om, terima kasih om, terima kasih om. Engkau sudah menjadi bapak ya anak-anak. Jangan ngomong banter-banter, aku darani karo kowe gitu kan. Artinya pada waktu dia masih kecil saya angkat mereka gitu kan. Kalian gak punya bapak, saya sebagai ganti bapakmu. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkatakan setiap saat, imani dan lakukan setiap firman Tuhan saudara. Dan saya berharap pagi, mari, begitu kita bangun tidur, kita saat teduh, firman Tuhan kita perdengarkan. Yang tidak bisa baca, ya, yang bisa baca buat renungan, yang gak bisa baca, ya kan, dengar. Ya, Pak Agus juga setiap pagi itu kirim itu rema LSAD ya, silahkan denger gitu kan. Saya ada beberapa teman pintas yang saya sampaikan ya, panjenengan bisa minta pintas ya untuk renungan itu. Nah, setelah itu jangan lupa katakan setelah kita berdoa, aku perintahkan kepada pintu-pintu masalah yang membuat aku takut. Mungkin anak panjenengan, ekonomi panjenengan, uang panjenengan itu menjadikan takut. Lalu katakan, terbukalah, efata. Setiap saat, saya percaya janji itu tergenapi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, yang ketiga jangan takut, percaya saja. Yakobus pasal 1 ayat 6-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Haleluya saudara. Jangan takut, percaya saja.
Bapak, Ibu, dan Saudara, ketidakpercayaan dan keraguan kepada Tuhan itu membuat janji-janji Tuhan tidak bisa terjadi. Saudara masih ingat ya, di dalam Markus pasal 6 ya, pada waktu itu Tuhan Yesus kembali ke rumah di Nazaret. Apa yang terjadi, Saudara? Tuhan Yesus tidak bisa membuat banyak mujizat. Karena apa? Tonggo-tonggonya, orang-orangnya di situ. Dia itu adalah ngembe sama Tuhan. Ya. Loh, dia ini sopo? Bapaknya kan tukang kayu. Saudara-saudaranya bersama dengan kita. Itulah tanda orang yang tidak percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu di dalam Markus pasal 5 ada juga dikisahkan kepala rumah ibadat, yaitu Darius, anaknya sakit, datang pada Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus masih melayani, ada begitu banyak orang. Darius ini datang supaya mereka dan rombongan Tuhan Yesus itu datang ke rumah mendoakan atau menyembuhkan anaknya yang sakit. Tapi apa yang terjadi, Saudara? Belum sampai Tuhan Yesus di rumah, ada utusan dari rumah, yaitu ada pembantu daripada Darius. Dia katakan apa? Anakmu sudah mati. Aduh, kaget sekali, Saudara. Ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Ya, jangan takut, percaya saja. Dan pada waktu Tuhan Yesus sampai ke situ, maka anak itu yang sudah mati bangkit. Kenapa, Saudara? Darius tidak takut karena ada Yesus yang memberi jaminan. Yesus yang menjanjikan, kalau aku tidak takut, aku percaya, maka segala sesuatu beres yang terjadi. Itu terjadi dalam kehidupan Darius. Bapak, Ibu, mungkin ada saatnya kita menghadapi fakta atau vonis dokter yang mengejutkan, membuat kita takut, khawatir, dan bahkan kita patah semangat. Bahkan kita berargumentasi dengan Tuhan. Mengapa hal ini bisa terjadi pada diri saya, Tuhan? Kenapa, Tuhan, aku kan sudah melayani? Kenapa, Tuhan, aku kan sudah setia? Kenapa ini terjadi? Ada begitu banyak, Saudara. Fakta-fakta yang terjadi, kita ini sudah setia. Bahkan kita sudah pelayanan. Suami, istri kabur. Dan bahkan anak kita kabur. Ekonomi, dagangan kita, usaha kita, kalang kabut, amburadul, mungkin begitu, Saudara. Itu yang membuat kadang-kadang kita merasa takut. Tetapi, Saudara, hal yang harus kita kerjakan pada waktu kita itu menanti janji-janjinya Tuhan terjadi dalam diri kita tergenapi. Firman Tuhan katakan, jangan takut, percaya saja. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Kristus, saya punya teman. Suami istri adalah hamba Tuhan. Istrinya ini adalah seorang guru PAK atau guru agama Kristen. Tetapi kegigihan melayani yang luar biasa juga diungkapkan setiap hari oleh seorang wanita ini, hamba Tuhan ini. Apa yang terjadi, Saudara? Ada orang yang benci sama dia. Suatu ketika dia itu ditembak di depan daripada gerejanya. Puji Tuhan, dia nggak kena. Pada waktu ditembak, Saudara, dia nggak tahu, tetapi dia runduk dan peluru itu nyasar ke pintu gereja kaca. Tuar, Allah melindungi. Kita nggak tahu, kami nggak tahu apa yang menjadikan modus orang ini sangat benci dengan hamba Tuhan ini, Saudara. Dan dia nggak melaporkan, ya, dia serahkan aja sama Tuhan. Lalu beberapa bulan kemudian, Saudara, hamba Tuhan ini nganter anaknya sekolah. Apa yang terjadi? Ditabrak, Saudara. Ya, dan sampai kecelakaan. Dan dia harus mengalami operasi besar. Dibuka ini kepala. Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus. Dia alami apa yang dikatakan dengan penderitaan. Dia alami apa yang dikatakan dengan vonis. Dibuka karena ada pendarahan ada di otak, Saudara. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya percaya. Kalau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang setia akan setiap janjinya. Dan beberapa bulan dia nggak bisa apa-apa, Saudara. Yang namanya dibuka kepalanya. Ya, jadi kayak orang nginglung. Suatu ketika saya pelayanan, dia duduk di depan. Maaf, matanya itu kayak bandeng. Kurung lolo aja, Saudara.
Enggak lihat saya, tapi lihatnya atas itu saudara. Saya wedi saudara. Nah saudara, 1 tahun kemudian pulih total. Dan dia sampai sekarang, dia selesaikan S2-nya saudara. Ya, dan sampai sekarang pelayanan luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara, jangan takut segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Percaya saja. Sebab janjinya Allah itu akan tergenapi dalam diri kita. Proses harus berjalan. Hanya bagaimanakah di dalam proses itu kita ini bisa serupa daripada gambarnya Tuhan. Yang selanjutnya keempat. Berdoalah dahulu kepada Tuhan sebelum bertindak. Mazmur 66 ayat 20. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripada. Yohanes 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Haleluya. Sedang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur 66 ayat 20 dikatakan bahwa setiap doa kita tidak ditolak oleh Tuhan. Dan yang berikutnya, ada begitu banyak kadang-kadang kita ini perlu hikmat, kita ini perlu kehendak, kita ini perlu tujuan, kita ini perlu tindakan yang sinkron dengan apa yang Tuhan mau. Ada begitu banyak saudara kadang-kadang apa yang kita kerjakan itu yang kita mau menurut apa yang kita baik. Padahal Tuhan mau supaya kita itu setiap tindakan kita melakukan apa yang menjadi baik di dalam pemandangan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, cobalah kalau kita menghadapi masalah, menghadapi problem apapun juga, jangan langsung cepat-cepat bertindak. Doa dulu. Ingat, doa dulu. Bapak Ibu, kalau kita merasa punya uang, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak benar-benar tanya kepada Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Kita salah langkah dan kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, berapa banyak orang-orang kaya, berapa banyak orang-orang yang punya duit. Karena apa saudara? Kita melangkah tanpa bertanya sama Tuhan. Akhirnya musproh. Dan kita ini ada begitu banyak salah manajemen keuangan kita. Malah tidak bertambah, tetapi yang tambah adalah utang saudara. Kenapa? Karena setiap melakukan apapun juga kita gak pernah berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku, saya masih ingat betul, harinya Rabu, tanggalnya 14, 2018, tempatnya di Karyadi, 11 jam, saya berdoa, dan saya minta kepada panjenengan berdoa. Ada bagian daripada keluarga saya, yang waktu itu kami berangkat hari Senin, Selasanya ada jemaat yang berdoa puasa untuk operasi anak saya. Saudara bisa bayangkan pada waktu perjalanan operasi. 7 jam itu adalah operasi yang pertama. Suasananya nyenyet. Ya, enggak ada yang namanya menghubungi saya atau bahkan HP itu bunyi, enggak ada. Selama menunggu 7 jam ini tegang kita. Ya, saya disodori panganan pun rata ambus. Karena apa? Saya hanya kusuk ya kan, bagaimana menunggu hasil daripada operasi itu. Dan apa yang terjadi saudara? Saya bel sama Pak Teddy. Waktu itu Pak Teddy ada di Surabaya dengan hamba-hamba Tuhan seluruh Indonesia. Ya, tolong Pak Teddy, ini Theo sudah mulai dengan operasi. Iya Pak, ada banyak hamba-hamba Tuhan, ada banyak pendeta yang masih kenal dengan Pak Ari. Oh ya, saya bersuka cita karena apa? Ada begitu banyak orang-orang berdoa untuk anak saya. Dan apa yang terjadi saudara? 7 jam sudah berjalan. Lalu ada suara dari dalam operasi, ya, kantornya itu. Keluarga Theophilus itu kan, wah kita lari. Ya, karena itu sudah selesai, biasanya langsung dibawa ke ruang apa? Ruang apa? Selesai operasi itulah ya. Kami melihat sama istri saya, masih central daripada kabel-kabel ya melongoh gitu kan, metatah kayak gituan itu. Istri saya menangis itu kan. Terus kita suruh keluar. 15 menit yang kemudian kami dipanggil. Ini pasien mengeluarkan darah segar. Dan kita tidak tahu apa yang menjadi penyebab
belum diketahui dari mana. Ini harus dibedah. Hati saya menjadi, dibedah nih. Nih aku kurang ngomong, hatiku gitu loh saudara. Ya kan? Itu neng gone ruang operasi neng ngarepe dokter gitu kan. Mau bengok-bengok tapuk nih kan. Nah, lalu apa saudara? Saya hanya suruh tanda tangan. Ya, dengan air mata menetes itu kan. Itu saya ngujengi tangan saya kenceng banget itu kan. Ya, upamane ora dalam situasi kalau tak kita kipat gitu kan. Kenceng tenan itu loro itu kan saudara. Ning rata gagas itu kan. Tanda tangan. Ya, kami suami istri tanda tangan. Banyak yang harus kami tanda tangan. Kami pun enggak baca itu kan. Tapi saya percaya itu intinya semuanya itu adalah kalau nanti ada apa-apa ora oleh nuntut, intinya begitu saudara. Nah, apa yang terjadi saudara pada waktu kami keluar? Dioperasi lagi, sampai lagi. Ya, Pak Teddy dan ada begitu banyak di antara panjenengan. Mulai lagi berdoa. Dalam suasana yang seperti itu juga saudara. Saya begitu daging saya itu muncul. Aduh, ini hari Rebu. Engkau tak go mulai kemis. Engkau tak go berjumuah gitu. Itu daging saya saudara. Tapi saya sangat percaya. Saya apapun mau lakuin, saya serahin sama Tuhan. Apa yang terjadi saudara? 4 jam kemudian dipanggil dan sudah selesai. Biasanya saudara operasi besar itu kita itu satu ruangan ada begitu banyak, ada orang Demak, ada Pati, Juwono, wah banyak wong sak Jawa Tengah itu saudara. Semuanya itu podo perasaan itu kan. Jadi kalau dari Kandah ada Soro itu panggilan keluarga Tarman gitu. Wah, keluarga itu Melayu itu kan. Karena hanya ada 2 kemungkinan. Dipanggil itu jalur alat-alat yang dibutuhkan, apakah minyak kayu putih, minyak telon, minyak minyi dan sebagainya lah pokoknya gitu. Minyak barang atau dipanggil itu adalah innalillahi wa innalillahi rajiun, dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Kami dipanggil. Itu belum ada. Biasanya mereka itu ada 2-3 hari loh saudara. Ya, itu bisa pindah ke kamar. Ya, belum ada 1 hari. Ya, kami dipanggil keluarga teh. Wah, aku wis rawani dono bojo kletak. Sono kowe wae Bu itu kan. Itu kan masuk di situ saudara. Apa yang terjadi sudah dikandani. Sudah pindah kamar. Haleluya! Saya bilang saudara. Ya, banyak ya kami di situ. Loh Pak, kemana Pak? Sudah pindah kamar. Loh kok cepet men? Gitu kan. Ada begitu banyak mereka yang katakan, kok cepet men? Karena Allah mendengar doa. Dan itulah janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan saya. Yang terakhir, kelima. Pergi untuk menghasilkan buah dan buah itu tetap. Yohanes 15 ayat 16. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Kristus. Sambil menanti Tuhan menggenapi janji-janjinya atas kehidupan kita, jawaban doa kita saudara, Tuhan tidak ingin kita hanya berpangku tangan. Tuhan tidak mau kita itu hanya sete-sete. Tuhan mau kita itu tidak hanya diem saja. Tidak saudara, tetapi Tuhan mau kita bertumbuh, pergi bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan berbuah. Dan buah kita itu adalah tetap. Apa maksudnya saudara? Nah, saudara kekasih, supaya apa yang kita minta kepada Tuhan itu diberikan saudara, kita harus pergi dan menghasilkan buah. Pergi itu berbicara tentang menginjil, menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, hidup jadi berkat, berdoa untuk orang lain yang belum diselamatkan. Ada begitu banyak konsep pemikiran kita saudara, yang namanya nginjil itu kita enggak mau. Sebab apa? Kita ini sudah punya pengalaman dan bahkan pengetahuan sudah ngelontok di dalam pikiran kita. Sing jenenge nginjil itu adalah kalau nang nggone gerejane awak dhewe itu ada 3 cewek jagoan. Ya. Ci Parno, Ci siapa? Citro, Ci
Wiro kan gitu saudara. Itu kan yang penginjil gerejanya awake kan itu saudara gitu kan. Ya. Nah konsepnya tatkala menginjil itu kayak beliau-beliau maka kita nggak pernah ngerti itu menginjil dan melakukan penginjilan. Jadi saudara untuk kita itu menanti janji-janji Allah tergenapi terjadi dalam diri kita. Tuhan mau kita nggak boleh bertumpang tangan, kita harus pergi. Maka ceritakan kebaikan Tuhan yang telah terjadi dalam diri kita kepada orang lain. Itu namanya nginjil. Untuk kita benar-benar mengalami bagaimanakah kebaikan Tuhan, maka tadi kita pasti punya hubungan yang baik sama Tuhan dan kita mengalami apa yang dikatakan dengan kebaikan Tuhan terjadi dalam diri kita. Oleh sebab itu, setelah kita itu pergi, maka kita harus menghasilkan buah. Menghasilkan buah berbicara tentang buah roh, yaitu karakter, sifat, kehidupan kita. Seperti di dalam Galatia 5:22-23, itu bicara, hidup kita harus ada kasih. Harus terjadi dalam diri kita. Kita harus selalu sukacita. Orang Kristen yang mengalami Kristen itu enggak bencerut, ya. Enggak juga sangar, enggak juga menakutkan, enggak. Selalu sukacita, ada damai sejahtera. Ndak dino enake cuman damai, jangan hanya perang. Ya, orang enggak akan pernah percaya dengan cerita kita. Lalu tatkala kita ini benar-benar buah itu muncul, kesabaran itu terjadi dalam diri kita. Dari kesabaran maka mengalir kemurahan. Nyah-nyoh kepada banyak orang. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita. Itu harus ada kemurahan. Lalu orang yang murah itu pasti orang baik gitu saudara. Ada kebaikan dalam diri kita. Dari kebaikan ada kesetiaan. Bisa dipercaya. Orang yang hidup akrab dengan Tuhan pasti bisa dipercaya. Itu yang dikatakan dengan kesetiaan. Nah orang kalau bisa setia maka dia ini bisa menguasai diri. Kapan dia ini harus bertindak, kapan dia ini harus diam. Kapan dia itu harus ngomong, kapan dia ini harus diam. Itu namanya penguasaan diri. Sehingga seluruh kehidupan kita ini jadi berkat. Itu yang dikatakan dengan kesaksian saudara. Dan firman Tuhan katakan, hendaklah buahmu itu adalah buah yang tetap. Artinya ada buah jiwa dan buah keselamatan. Jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan itu melalui apa yang kita kerjakan. Karena kita sudah punya buah. Buah itu saatnya dinikmati, dialami oleh banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Kristus. Bila kita merasa tidak layak, mari kita datang pada Tuhan. Kenapa ada begitu banyak janji Tuhan gak terjadi dalam diri kita? Mungkin kita sendiri menyadari, oh wong aku itu kurang setia, oh aku itu jarang ibadah, oh aku itu kurang dekat sama Tuhan, oh aku itu enggak ngelayani. Kalau itu sadar, maka 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, yuk akui bahwa kita sudah diampuni Tuhan. Kembali, kalau kita sudah ngerti itu salah, jangan terus dilanjutkan, itu namanya bambung, namanya bebal itu kan. Gak mungkin nanti janji itu akan tergenapi. Kalau kita hari ini sadar seperti itu, yuk kita datang sama Tuhan minta ampun. Tuhan sudah mengampuni karena dia setia dan adil. Dan ingat saudara, tatkala kita sudah namanya datang pada Allah, kita ini sudah menjadi ciptaan baru. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, kita ini ciptaan baru daripada Allah. Yang lama ini sudah berlalu dan yang baru itu akan datang hari ini. Ya, dengan kehidupan yang baru. Hal-hal yang kita lakukan itu untuk menanti janji-janji daripada Tuhan yang akan kita genapi. Bapak Ibu tahu lagu yang namanya Janjimu Seperti Fajar? Ketika ku hadapi kehidupan ini. Benar saudara? Nah saudara, lagu itu diawali dari kehancuran rumah tangga saudara. Sebelum kita akan nyanyikan itu saudara. Saya mau cerita dengan saya menutup ini. Nah lagu itu diciptakan oleh seorang yang namanya Aven Ardianto. Dia adalah orang Malang. Sudah sejak SMP dia itu melayani Tuhan. Bayangin itu di dalam musik. Lalu berkembangnya dia menjadi dewasa, maka dia itu punya sir-siran dengan teman
yaitu sejak SMA. Lalu singkat cerita dia menikah, cuman ya pada waktu dia mau menikah, keluarganya, istrinya Aven ini nggak setuju. Nah, inilah yang memicu luka hati daripada Aven Hardianto ini, karena keluarganya nggak setuju dengan pernikahan. Maka apa terjadi saudara? Walaupun dia adalah sudah pelayanan, iblis masuk di dalamnya. Karena apa? Aven buat topos, ada celah. Hati-hati yang pelayanan. Nggak dubeh pelayanan, terus opo-opo, bisa diatasi. Enggak. Ya kan? Pendeta ya bisa gigilok gitu kan saudara. Karena apa? Ada topos, ada celah. Iblis masuk. Singkat ceritanya saudara, Aven ini punya will. Karena apa? Jeleh. Jadi sakit hatinya kepada keluarganya itu mengakibatkan dia itu jeleh sama istrinya. Sampai suatu ketika, ya dia punya will, wanita idaman, maka istrinya dipulangkan. Oleh keluarganya, mertuanya, dia katakan apa? Jenengannya lah gitu kan. Beneran, rapopo, ceraikan aja dok, ya kan. Woi saya payu, mungkin begitu saudara. Nah, apa yang terjadi saudara? Ya, di dalam waktu di mana Aven ini mencari kesenangan, dengan begitu banyak dia tinggalkan Tuhan. Enggak dia alami. Tapi apa yang terjadi? Di masa-masa istrinya itu ditolak oleh Aven Hardianto, dia tetap yakin percaya. Dengan janji-janjinya Tuhan, dia katakan, Pah, apa yang telah disatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Aku sangat yakin, suatu ketika engkau akan dikembalikan oleh Allah dalam hidupku dan anak-anak. Bayangin saudara, ono bojo sing ditolak, diulihke, isa ngomong kaya ngono gitu kan. Sama tahu dengan kita ya kayak gitu ya itu kan saudara. Ya. Halo? Ora ono kan. Ya. Nah, saudara, istrinya waktu itu dia berdoa puasa. Saya mencatat istrinya itu menyampaikan, karena saya dengar itu kesaksiannya saudara. Dia mencatat Amsal 21 ayat 1, dia katakan begini. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Artinya saudara, dia sangat yakin hatinya raja-raja saja di tangannya Tuhan, dan Tuhan itu punya kehendak untuk dialirkan kemana. Apalagi suamiku Aven di hadapan Tuhan, di tangannya Tuhan, itu kecil. Lalu setiap dia berdoa tidak mengutuki dia. Ya, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, suamiku itu adalah orang yang setia. Tuhan, suamiku itu adalah mengasihi dan bahkan melayani Engkau. Aku sangat menantikan dia kembali. Bayangin saudara, orang wis dilukai kayak gituan dan sebagainya, tapi dia masih tetap pegang janjinya Allah. Dan bahkan saudara, suatu ketika dalam kesendirian, Aven Hardianto dijamah oleh Tuhan. Waktu itu Aven nangis sejadi-jadinya. Dan bahkan di dalam doanya dia katakan, Tuhan, aku ini sudah melayani sejak SMP. Kenapa akhir hidupku sebuah perceraian? Lalu Tuhan jamah dia. Tuhan kasih lirik-lirik pujian itu. Janjimu seperti fajar itu saudara. Lalu suatu ketika saudara, pada waktu dia itu tulis, maksud dia adalah dia untuk mengkonsumsi sendiri. Itu adalah lagunya hanya untuk diri sendiri. Suatu hari datanglah pendetanya. Pendetanya ini adalah seorang pemuji penyembah. Dia rekaman. Masih ada satu lagu yang kurang. Tanya, Fen, ada lagu enggak kamu? Apa yang terjadi saudara? Lagu itu diberikan. Puji Tuhan saudara. Aven enggak pernah berpikir bahwa lagu yang diciptakannya itu, dengan bergumul di hadapan Tuhan, dengan peristiwa dia dan dia bertobat itu saudara, Tuhan pulihkan keluarganya. Bisa memberkati orang-orang se-Indonesia. Dan waktu itu saudara, janjimu seperti fajar, pujian ini, ya, dia ini masuk nominasi sebuah lagu terbaik Indonesia, Gospel Music Award 2006, dan bahkan ada sinetronnya. Tadi saya boleh selfie ya? Nah, itu kalau Bapak Ibu masih ingat itu kan, judul sinetronnya adalah Janjimu Seperti Fajar, bintang yang dibintangi Chelsea ya. Terus bojone wong Singapura sapa? Ya, sampai sekarang jadi suami istri. Betul? Nah, itu latar belakang lagu dibuat. Sebuah kehancuran keluarga. Padahal mereka setia, mereka melayani. Kenapa bisa terjadi? Tetapi dia ingat
Janjinya Allah bukan kehancuran itu. Janjinya Allah adalah keharmonisan. Janjinya Allah adalah menjadi kepala bukan ekor. Janjinya Allah adalah damai sejahtera. Janjinya Allah masa depan itu adalah bahagia. Dan Aven Hardianto ngalami itu. Dan akhirnya kembali sampai sekarang keluarga ini melayani Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jalan mana yang harus ku pilih? Oh, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Haleluya. Sebab Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Haleluya Yesusku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Oh, janjimu Seperti fajar pagi hari. Haleluya, benar, haleluya Yesusku. Yang tiada cintamu seperti sungai yang mengalir. Glory Yesusku. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin saat ini panjenengan sedang menanti jawaban doa. Menunggu mujizat daripada Tuhan atas rumah tangga, atas kesehatan, atas keuangan, atau bahkan problem masalah lainnya yang sedang panjenengan alami. Lagu pujian ini akan membawa kita, membuka diri kita. Kalau keluarga Aven Hardianto pun diberkati Allah dan dia alami janjinya Tuhan, kita pun juga bisa seperti itu. Mari alami bagaimanakah Allah di dalam nama Yesus itu. Dia yang tidak pernah mau ngutang dalam diri kita. Ada kalanya kita merasa lelah dan tidak memiliki cukup kekuatan untuk terus berharap pada Tuhan. Meskipun kita telah menerima janji-janji pemulihan daripadanya. Namun, mari saya rindu untuk kita mengatakan kepada kita bersama-sama. Teruslah berharap. Sedikit waktu lagi, firman Tuhan selalu ya dan amin. Dan bahkan firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang-orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Haleluya. Oh, janjimu seperti fajar pagi hari. Alami pemulihan Bapak Ibu. Kita kembali lagi. Kita punya hubungan sama Tuhan. Kita setia sama Tuhan. Kita akrab sama Tuhan. Miliki bahwa Allah yang pemberi janji itu akan mencurahkan setiap janji-janji menjadi milik kita. Oh, haleluya, amin, amin, amin. Glory Yesusku, glory. Benar, haleluya. Tuhan, aku yakin enggak pernah terlambat. Oh, Yesusku, terima kasih. Sekali lagi, janjimu haleluya. Glory Yesusku. Haleluya, haleluya Yesus, glory. Dan aku tahu dan aku tahu amin, haleluya.
Haleluya, Yesus glory. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus. Kalau saat-saat hari ini kami tidak pernah merasakan penggenapan janji Tuhan terjadi. Sekarang Tuhan kami sadar, kami tahu bahwa kami selama ini tidak akrab dengan Engkau. Kami mau bangun Tuhan dengan berhubungan, dengan setia kepada Engkau. Ajari kami Tuhan Yesus punya hikmat Tuhan, perkataan iman, dan kami mau nyatakan bahwa setiap pintu-pintu masalah yang membuat kami takut, kami khawatir, kami bimbang akan terbukakan mulai hari ini. Efata dalam nama Yesus. Tuhan, kami tidak mau takut lagi karena kami percaya ternyata segala sesuatu Engkau sudah jaminkan buat kami. Tuhan, kami mau segala sesuatu, kami mau bertanya kepada Engkau, kami mau berdoa lebih dahulu sebelum kami bertindak. Sebab di dalam rancangan-Mu ada damai sukacita. Di dalam rancangan-Mu kami mengalami kemenangan. Tuhan, jadikan kami alat-Mu. Kami mau bertumbuh, kami mau menghasilkan buah, dan buah kami tetap. Terima kasih Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan kami kuat dan jadikan kami alat Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya, mari bersama-sama kita mau pegang janji Tuhan supaya kita memiliki hidup yang berpengharapan dalam Tuhan. Amin. Saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Haryadi yang boleh memberkati kita dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Saya akan membacakan pengumuman yang pertama. Jemaat yang akan mengikuti ibadah offline wajib mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker semenjak dari rumah dan dipakai secara benar selama mengikuti ibadah. Mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer sebelum memasuki gedung gereja. Menyiapkan persembahan di dalam amplop yang sudah dipersiapkan dari rumah. Suhu badan tidak boleh melebihi dari 37,5 derajat Celcius. Tidak dalam keadaan sakit, harus benar-benar sehat. Menjaga jarak minimal 1 meter, tidak berkerumun dan berjabat tangan sebelum atau sesudah ibadah. Anak-anak usia di bawah 15 tahun dan orang tua berusia lebih dari 60 tahun belum diperkenankan mengikuti ibadah offline. Bagi jemaat yang tidak dapat beribadah secara offline, dapat mengikuti ibadah secara online di kanal YouTube mulai jam 5 sore. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami menyerahkan Tuhan setiap bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala hal yang terjadi dalam bangsa dan negara kami. Dan kami percaya Tuhan saat ini juga Engkau bekerja untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Bapak, kami percaya bangsa dan negara kami dipenuhi oleh kemuliaan-Mu dan Engkau berkuasa atas kami semua. Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga setiap gereja Gideon Ayu ini dan juga cabang. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat-Mu Bapa, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang Kau taruh di tempat kami. Tuhan Yesus yang akan menjagai, memberkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Jadikan hamba-hamba-Mu jadi pesan-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu untuk kami Bapa, sehingga kami boleh lebih lagi Tuhan mengenal-Mu melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu Bapa, menjagai setiap kami. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami kerjakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan menyerahkan doa kami kepada-Mu. Haleluya, amin. Marilah kita akan mengadakan tangan kita dan kita terima berkat. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah anak cucumu, diberkati usahamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Allah tidak akan pernah meninggalkan engkau yatim piatu. Engkau akan berkelimpahan, engkau akan memberkati begitu banyak orang karena engkau diberkati. Pada waktu engkau pergi, engkau akan pulang dengan berkat-berkat Allah. Dan pada waktu engkau keluar, engkau akan masuk dengan berkat-berkat Allah.
engkau akan disebut orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus yang akan memimpin engkau dari kemenangan menuju kemenangan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan saya akan memandu Bapak Ibu Saudara untuk keluar dari tempat ini. Yang pertama dari blok B melalui pintu sebelah barat. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.